Hai, halo sobat podcast, kembali lagi di Turen Bahan Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Iin sekaligus Kamabigus dari TK Rafa Tawon. Halo sobat podcast Turen Wan. Saya adalah Kamabigus dari TK Muslimat NU 1 Ratotul Falah Ta'ala atau yang dikenal dengan TK Rafa. Kami sudah 3 tahunan ini telah melaksanakan kegiatan pramuka, prasiaga dan sampai sekarang masih eksis. Dan juga buat di sebelah Kak Iin, yaitu Kak Siswoyo dari pembina SMKN 1 Turen. Halo semua. Halo Kak. Senang sekali kesempatan ini saya diundang di podcast Turen Bang. Saya adalah pembina ya di sini di Ambalan Duta Praja. Bersama adik-adik semua kita kembangkan pramukaan di alma mater tercinta ini. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, dari orang-orang hebat yang ada di Kelurahan Turen, terutama dari sekolah pembina kita dan Kamabigus dari TK Rafa. Baik, mungkin Pak Sis ini atau Kak Sis ya, kalau untuk di sini kita manggilnya Kak Sis. Kalau untuk di sekolah biasanya kita manggilnya Pak Sis ya. Untuk Kak Sis sendiri ini, apakah sudah lama Pak berkecimpung di dunia pramukaan? Ya sebenarnya saya cukup lama ya. Memang dimulai ketika saya masih penggalang, kemudian penegaknya ternyata penegak saya satu alma mater sama Kak Novan di Tumpang, di SMA Tumpang gitu ya. Jadi setelah aktif di penegak, kemudian sempat vakum ketika kuliah. Kembali terpanggil lagi ketika saya lulus. Kemudian setelah saya magang lah di SMP 1 Wajan itu. Di sana saya teringat masa-masa indah ketika saya masih penggalang gitu ya. Situlah saya tertarik untuk membantu adik-adik menikmati dunia anak-anaknya gitu kan. Baik, iya. Jadi kebetulan Dewa Ayu ini Kak Sis ini dulu satu Ambalan, Iya, jadi kita satu satu SMA yang sama, SMA Negeri Tumpang, kita dari Ambalan yang sama. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan Ambalan tertua di Kabupaten Malang. Iya, gitu, tertua. Jadi mulai sekitar tahun 68, 67 gitu kan ya. Betul. Jadi pembina kita masih sama, makanya mungkin kalau saya sama Pak Sis masih 11-12 lah. Baik, kalau untuk Kak Iin sendiri? Saya sebetulnya itu sejarahnya panjang Kak Novan. Saya tuh dari sekolah dulu itu nggak pernah ikut ekstra kepramukaan, itu nggak pernah. Kemah aja bisa dihitung. Itu karena sekolahnya menyelenggarakan model yang blok ya, yang setiap 1 tahun sekali kan ya. SD 1 kali kemah, kemudian yang di SMP itu nggak pernah ada. SMA 1 kali itu pun nggak kemah, hanya jelajah medan aja. Nah kemudian saya kan terjun di TK ya, ternyata di TK itu pun ada kegiatan kepramukaan gitu loh. Namanya pramuka prasiaga. Sebelum prasiaga saing asing gitu kayak iya, itu kita diundang dalam program Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Di sana ada kemah pendidikan penguatan karakter untuk anak usia dini sekaligus launching prasiaga pada bulan September tahun 2019. Nah, setelah dari sana itu perkemahannya selama 3 hari. Nah, itu langsung kita implementasikan di lembaga. Nah, ternyata responsif anak-anak itu sangat luar biasa. Ketika hari Sabtu, istilahnya kan hari Sabtu itu libur, anak-anak itu nangis kepingin, pokoknya aku ikut pramuka gitu lah. Seantusias itu gitu ya? Iya, seantusias itu, karena anak kecil ya, karena dia merasa nyaman, merasa senang bersama teman-teman. Semua itu akan tertarik kalau mereka itu merasa nyaman, kenyamanan itu kan didapatkan. Terus kalau kita belajar seperti intrakurikuler itu kan di dalam ruangan Kak. Kalau yang pramuka itu kan ekstrakurikuler di luar ya. Wah itu sangat luar biasa sekali.
hingga sekarang. Hingga sekarang? Iya, hingga sekarang, eksis hingga sekarang. Kami pun setiap tahun di akhir tahun itu menyelenggarakan persari atau perkemahan satu hari. Itu sangat luar biasa antusiasnya. Anak-anak juga, wali muridnya juga begitu. Wah, ilmu baru ini berarti Kak ya? Iya. Ternyata sekarang ada pramuka prasiaga. Kalau setahu saya kan golongan pramuka untuk peserta Beda. hanya siaga, penggala, penegak sama magega. Oh sekarang ada prasiaga? Ada prasiaga, ada juknisnya, bukunya itu dari Wardah itu ada, saya punya. Ada kecakapannya juga Kak. Oh, kecakapannya ada? Ada, kecakapannya, tambah Seperti kecakapannya SKU ada. gitu. Iya, itu dalam bentuk buku, cuman sederhana Kak, karena masih anak usia dini. Iya. Keren. Berarti ini di TKN-nya kali ini sudah menjalankan selama 3 tahun ya? Mohon maaf, kalau dari 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 tahun ternyata Kak. Oh 5 tahun? Iya, 5 tahun sekali Wah, berjalan. Berarti sudah 5 tahun sudah Iya. mulai berjalan? Iya, 5 tahun berjalan ini. Keren sekali, ternyata ada ya Kak ya golongan baru. Lucu-lucu Kak anak kecil kalau pramuka. Baik. Mungkin Dek Wahyu ada yang ingin ditanyakan tadi? Tadi kan kasus kan bilang vakum gitu ya kan? Saat Ya, kuliah mungkin itu. vakum Kalau selama saya kuliah itu itu kan. lama. Tapi saya ikutlah kegiatan yang ya gak beda jauh dengan pramuka. Saya pikir sama lah. Jadi ilmu pramuka tetap gak hilang. Karena kan sebenarnya kan pramuka itu emang seru, tapi kebanyakan anak itu pada nggak tahu gitu. Oh gitu. Ya. Dan juga mungkin apa yang buat bapak sama kakak ya, kakak sama kakak Sipoyo dan juga kakak Iin bersedia menjadi pembina pramuka. Tadi saya awali ketika saya masih baru lulus kuliah gitu ya, sekitar tahun berapa ya saya di SMP itu, cuma sebentar saya di SMP. Lah berikutnya tahun 2006 ya, mulai 2006 itu saya sudah mulai nangani tingkat penegak. Nah di SMK 2 sana ya, jadi SMK 2 itu awalnya juga di sini SMK 1 ya, pindah ke sana tahun 2005. 2006 saya masuk. Nah di situ saya anak-anak kok semangat sekali gitu ya. Jadi memang saya lihat mereka butuh tantangan gitu ya. Ya seperti mungkin adik-adik sendiri tahu kalau penggalang itu ya beda ya. Jadi beda, mungkin ya bolehlah dibilang 50% itu masih pembina gitu kan apa ya? Iya. Nggak salah katakan gitu. Kalau penegak ini ya 3/4-nya ini adalah milik adik-adik sendiri ya. Nah disitulah tantangan adik-adik yang dibilang butuh tantangan gitu ya. Jadi adik-adik saya kasih tantangan, bisa nggak mengelola ambalan adik-adik gitu ya. Tapi saya pantau, saya pikir semua yang dilakukan adik-adik itu kalau tujuannya baik saya ikuti ya. Pasti kalau adik-adik dikasih gitu dalam suatu lembaga yang terhormat pramuka, mereka tuh berpikirnya positif. Saya ingin buat kegiatan gitu. Oke, bagus itu. Nah, pertama mereka punya ide. Nah, setelah saya kasih jalan, mereka itu saya pikir ya 100% berusaha mewujudkan apa yang dia omongkan kalau kan. Ya begitulah selama ini saya. Jadi saya nggak begitu banyak memberikan apa ya instruksi gitu. Yang penting ada program. Mereka dengan programnya sendiri tantangan buat dia. Gitu kan Abang. Jadi kayak membuat sendiri gitu. Iya, mereka ya kita pantau ya, tapi kita lihat kalau dalam pramuka mesti mereka berpikirnya positif. Nah, dari berpikiran positif itu mereka membuat program sendiri. Nah, dari program sendiri mereka tertantang dengan programnya dia sendiri. Gitu kan? Mungkin gitu kan. Kalau di KIPIN sendiri berarti untuk program sendiri, kalau tadi kan di penegak dari penegaknya sendiri untuk penegak gitu. Kalau di prasiaga sendiri itu bagaimana Kak? Kalau anak usia dini itu kan masih butuh banyak pendampingan Kak ya, bisa 70% itu masih perlu dibantu ya. Program itu dari kita ya. Kita melihat sebesar mana antusias mereka. Jadi program kita itu pasti berdampak kepada anak kan seperti itu ya. Kalau anak senang mengapa tidak gitu. Jadi untuk kepramukaan itu kan istilahnya malah
mendasari dalam kecakapan hidup mereka, seperti melipat selimut sendiri itu adalah kecakapan iya, Anda. iya. Terus menaruh sepatu pada tempatnya, Tempatnya. kemudian dia bisa membantu mamanya masak di rumah, Iya. membantu membersihkan lingkungan. Kecakapannya seperti itu kan, ya. Sudah luar biasa itu. Iya. Tapi kedua ada adik yang mungkin usia 5 tahun kalau Iya. 4 tahun. ya, 4 Iya. tahun. Bahkan itu kalau di Puada itu 3 tahun, 3 sampai 6 tahun. Iya. Dengan karakter yang luar biasa. Iya, karakter. Karena itu suatu pembiasaan kan, Kak. Iya, Kecakapan hidup iya, yang iya. seperti itu. Ya. Kemudian kalau menurut saya sih, kalau saya mendalami kepramukaan ya, metode kepramukaan itu malah lebih dulu kurikulum merdeka daripada kurikulum merdeka. Oh, gitu. Coba iya, Iya. 8 metode itu kalau Iya. kita implementasikan. Nah sekarang kulmer kan seperti itu. Nah dari situ menambah semangat kita Kak. Untuk terus Tertantang ya, Kak, Iya, ya. tertantang seperti itu. Nah awalnya dulu saya kan nggak paham kepramukaan. Ini kan Kak Novan juga ini yang menjadi guru saya ini ya. Menjadi guru saya. Kebetulan kita bermitra dengan Pak Rudi kan ya. Pak Rudi yang tata boga itu. Oh, Ini kan iya. temannya Pak Rudi. Iya, Kemudian iya. suatu saat kita ada event itu ulang tahun sekolah. Nah kita mengadakan lomba yel-yel. Ternyata Pak Rudi punya teman yang bisa jadi juri saya gitu. Ada di saya Pak Novan tuh melakukan pramuka. Saya gitu langsung di Iya. pikiran saya cuy gitu ya. Terus langsung wah ini saya gitu tepat wes saya Iya. gitu. Saya banyak tanya kepada Kak Novan ini bagaimana kepramukaan. Ternyata Kak Novan kualan saya tanya terus. Wes Bu ini nanti kalau ada KMD ikut aja Pak Bu ini kan gitu. Nah ternyata setelah saya ikut KMD, oh ternyata seperti ini karena saya tidak punya dasar-dasar kepramukaan kan. Gitu. Berarti memang Kak ini dari yang tidak tahu pramuka. Iya, dari nol Kak, saya enggak. Iya. Kenapa sih saya dulu? Kenapa sih kolomnya beda? Ada yang warna hijau, ada Iya. yang warna merah, ada yang pakai rotan. Nah itu saya juga bertanya kenapa. Nah, setelah saya ikut itu, oh ternyata ada golongannya. Ada maknanya. Iya, ada maknanya di setiap itu. Dari nol loh Kak saya Kak. Iya. Oke. Kan ya kasus ya. Keren. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Mungkin sedikit suka dengan dari kali Itu ya. Kalau saya sih dari anak usia ini ya di lembaga kita sendiri, di antara kita itu sepertinya anak senang sekali kalau kepramukaan. Tadi malah saya ceritakan kalau hari Sabtu waktunya kegiatan ekstra nggak ada itu malah nangis mereka. Malah mereka sampai pakai seragam difotokan dikirim kepada kita. Sampai sejauh Segitunya. itu. Iya, waktu pas Covid dulu juga gitu. Apa yang kita kerjakan Bu? Gitu. Jadi ya wes sekarang menghafalkan Eka Dharma. Iya, Eka Dharma ada. Satu. Iya, Eka Dharma. Prasyaga itu sehat, cerdas, dan ceria. Itu Eka Dharma Kak. Kalau di kita adanya Dasa Dharma. Dasa. Iya. Oh, memang ada. Ada. Eka Dharma kalau prasyaga. Kemudian kalau dugaannya sih, kebetulan saya kan ini pengurus keluaran ya. Prasyaga itu ya mohon maaf ya. Kayak gimana ya? Kayak tersisih begitu. Belum seberapa dianggap. Iya. Tapi itu bukan Salah. tujuan, iya bukan permasalahan besar bagi kami. Yang penting anak, kita lihat progresnya kepada anak. Kalau anak itu memang senang, semangat, mengapa tidak? Meskipun sedunia tidak menganggap kita, kalau anak senang kita lanjutkan, kita tetap semangat. Setuju sih. Setuju. kalau dari kasih sendiri Saya mungkin kalau penegak memang hanya terinspirasi dari amalan saya dulu, amalan Narasingha Murti, Narasingha Murti dan Wiswadana. Narasingha sebenarnya dua-duanya ini cowok, tapi Narasingha Murti ini udah amalan yang cewek yang kita Wiswadana. Ya. Kebanyakan dari sana ya. Jadi saya terapkan harus ada gemblengan mental yang pertama. Itu setelah dulu kita jual jiang. Tapi kemarin kita sebut di sini sebagai tamu tegak ya. Jadi ada ini tantangan pertama harus mental dan fisik, harus kuat jalan gitu ya. Kita harus tantangan ya air, ya tanjakan gitu ya, ya kepanasan. Nah, disitulah mental penegak itu mulai teruji. Kita bisa melihat di sana mana anak yang rajin, mana anak yang malas. Kalau kondisi sulit, anak yang rajin itu pasti bisa berbenah diri ya.
mulai kerapiannya, ketika duduknya, ya, semuanya itu ditempatkan pada posisinya. Tapi ketika mungkin di rumahnya kurang rajin, ketika duduk kesempatan dia sudah lepas semua tidur ledak tanpa membuktikan kondisinya. Nah, disinilah kita bisa melihat sebenarnya bagaimana penegak itu membina diri. Dengan tatakan yang ada, kalau dia punya sikap yang bagus, pasti dia prepare-nya bagus, yang membawa dirinya bagus macam itu. Kecakapan hidup lagi ya Kak ya. Iya, mungkin semacam itu Iya, kan ya. itu yang perlu dibangun dari prasiaga Kak. Iya. Karakter-karakter seperti itu. Kalau Iya. prasiaga yang punya karakter yang bagus, pembiasaan, Iya. kemudian kecakapan hidupnya itu juga luar biasa. Iya, dari konsisten. situ Kak, kalau dia konsisten dan mungkin dalam kondisi secara apapun dia sudah bisa menempatkan seperti kakak dulu, sepatunya di mana, ya. Bangun tidur selimutnya dirapikan. Iya, semacam itu. Jadi mulai dari prasiaga sampai nanti pandega itu saling berhubungan ya, Iya. saling berkelanjutan. Berkelanjutannya berkelanjutan. Iya, semacam itu. Aziz, Iya. mungkin ada satu pertanyaan. Adakah niatan di SNKN 1 buat ngadain lomba pramuka? Ya, memang saya dulu pernah ya ketika di SMA sebelah itu sudah membuat yang namanya Pancasila Tunggal gitu ya. Nah, ini berkelanjutan ya. Nah, pesertanya adalah penggalang dari SMP Semalang Raya. Nah, alhamdulillah dulu sempat booming gitu ya 2 kali. Setelah itu ternyata agak meredup karena beberapa masalah pandemi salah satunya itu. Mudah-mudahan di sini adik-adik Jawa Nambalan siap ya, nanti kita banyak koordinasi saja. Seandainya pramuka di sekolah dihapus, apakah buat kepala pembinaan karakter siswa? Oh ya, kemarin sempat rame ya. Iya, sempat rame. Jadi bahwa kalau dulu kan di kurikulum 13 bahwa pramuka ini menjadi ekstrakurikuler wajib. Iya. Nah, di kurikulum merdeka ini tidak diwajibkan lagi. Iya. Nah, kalau pendapat dari kakak-kakak gimana? Edward saya dulu. Silakan, silakan. Iya. Ini ya mungkin Oh iya. Kemendikbud ungkap alasan pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib. Nah, Karena kita tidak bicara undang-undang, tapi kita bicara dampaknya saja kan. Selama pramuka wajib itu ternyata juga ada dampak juga yang positif gitu ya, terutama dalam pengelolaan belajar adik-adik gitu ya. Adik-adik lebih bisa menit waktu ya, bisa lebih menikmati di sekolah karena sudah mulai tertib gitu. Nah, saya tidak bisa membayangkan lagi bagaimana kalau sudah yang bagus ini ya, kemudian tidak wajib. Tapi syukurnya ya, sekolah kita masih mewajibkan ini karena ya, kita tahu sendiri dampaknya sangat bagus pada siswa-siswi gitu kan. Saya pikir kebijakan sekolah ini cukup bagus ya. Tetap mewajibkan pramuka di sekolah kita walaupun undang-undangnya tidak wajib. Kata itu. kalau dari kak ini sendiri, Saya ketika menerima berita itu saya nggak percaya lah Pak. Ya, karena dari dulu pramuka ini bukan hanya di Indonesia, tapi kan juga mendunia dari Baden Powell dulu kan ya. Nah, besoknya itu kan muncul klarifikasi langsung dari Kemendikbud, begitu ya. Jadi selalu saya itu positif thinking. Seperti dulu pendidikan agama yang mau dihapus, itu kan kita nggak berpikir cepat ya. Oh, langsung pemerintah tidak, saya menunggu. Saya lebih baik menunggu. Nah, ketika besoknya kan langsung ada klarifikasi dari kementerian kan ya, tidak seperti itu. Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler yang wajib, begitu kan ya, cuma menjadi pilihan. Nah, pilihan siswa kan seperti itu. Kita kan bisa melaksanakan program kepramukaan itu dengan beberapa sistem blok atau apa yang menjadi yang awalnya saja itu kan wajib diikuti, misalkan MPLS itu kan ada waktu tersendiri, ataukah jadi ekstrakurikuler setiap hari Sabtu, ataukah setiap apa beberapa model itu kan ada seperti itu ya. Menurut saya pramuka ini sangat bagus kan. Kalau memang yang nggak ngerti sih menurut saya menganggap pramuka itu sebelah mata, seperti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman itu menganggap pramuka itu apa pramuka, ya seperti itu. Karena mereka nggak mendalami. Contoh diri saya saja sendiri.
dulu kalau sekolah nggak pernah saya milih ekstra pramuka karena nggak tahu pramuka itu bagaimana gitu loh Kak ya. Nah ternyata setelah di posisi ini saya, oh saya kok nggak dari dulu ya ikut kegiatan pramuka ini ya. Iya. Ternyata pramuka itu mengasihkan, menyenangkan, terus apa itu ya, kolaboratifnya itu dapat banget gitu ya. Mungkin jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi memang pramuka ini yang awalnya memang diwajibkan sebagai ekstrakurikuler wajib, Iya. untuk saat ini dikembalikan lagi di awal bahwa menjadi ekstrakurikuler pilihan. Iya. Ya, jadi sistemnya adalah sukarela. Kalau dari segi tadi dari Pak Sis bahwa memang diwajibkan atau tidak, itu memang sudah memiliki dampak kepada peserta didik itu sendiri ya Pak ya. Jadi memang kembali lagi Pak ya, jiwanya kan memang jiwa pramuka adalah sukarela. Kembali lagi seperti itu, jadi tetap ada, cuma menjadi ekstrakurikuler pilihan, tidak diwajibkan lagi. Tapi masih karena kurikulum merdeka, jadi kan setiap manajemen sekolah bisa mengucapkan ya mempunyai kebijakan. Tapi masih banyak kok memang ya Kak ya, jadinya bahwa sekolah tetap biasanya siswa kelas 10 tetap diadakan ekstrakurikuler pramuka pada hari Sabtu ataupun hari Jumat. Kabar itu pun di Kuarang kan juga ramai kan. Kalau kita sih dari pendidik itu kan sudah terbiasa. Seperti itu kan hanya isu politik. Perlu kita berpikir dengan cara yang lambat dulu. Gimana kita menunggu dulu karena seperti ini. Nah, kalau memang ya mohon maaf, kadang yang tidak terbiasa di bidang pendidikan itu secara cepat ya merespon cepat seperti itu. Komennya jadikan negatif ya. Kalau kita emosional. Iya betul Kak. Komennya jadi emosional. Tapi kita menunggu. Gak mungkin lah kalau dihapus. Karena ini sudah dunia, bukan hanya di Indonesia gitu aja. Ini juga pendidikan karakter yang bagus kayak Ya. cinta tanah air ya. Mungkin setia kawan itu yang mandirian. Bagaimana adik-adik pun ketika ada masalah itu selalu diucapkan sendiri dengan saling membantu. Ya. 8 metode kepramukaan itu mengalahkan kurikulum merdeka. Iya. Kurikulum merdeka aja hanya barusan ya, tapi 8 metode kepramukaan itu Sudah lengkap. Iya. Mungkin itu alasannya Kemendikbud yang ekstra pilihan wajib. Saya pribadi juga setuju sih, maksudnya kembalikan lagi tetap menjadi ekstrakurikuler pilihan. Mungkin bertepatan hari ini tanggal 14 Kakak, 14 Agustus. Ini kan merupakan hari pramuka. Harusnya hari ini mungkin sebelum diakhiri podcast hari ini bisa kita ucapkan dulu untuk perayaan Hari Pramuka. Dan selamat Hari Pramuka ke-63. Pramuka Indonesia lebih maju lagi dan lebih hebat lagi untuk mengembangkan karakter Republik Indonesia. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya Kak Sis dan Kak Iin. Mungkin bisa ditutup, Pak Wahyu. Baik, sekian podcast kita hari ini dan juga kita harus berterima kasih pada Kak Iin dan juga Kak Siswoyo buat setelah jadi bintang tamu. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. See you.